Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu berada di kelas B. Ini golongan berapa yang kelas B? Golongan 2 apa golongan 3 ya? Golongan 3, Bu. Masih golongan 3. Berarti kelas terakhir yang golongan 2 ya? Iya, Oke. Bu. Materi kita hari ini sebenarnya adalah mengenai bagaimana menjalankan kegiatan ini selama lebih kurang 70 hari ke depan dimulai dari hari ini. Tapi hari 70 hari itu adalah 70 hari kalender ya. Tapi ada baiknya juga sebelumnya Recording in kita progress. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai kegiatan ini ya. Baiklah, mungkin saya melanjutkan saja karena tadi di kelas yang berikutnya kita sudah memberikan pembukaan dan salam ya. Saya berharap Bapak, Ibu atau adik-adik yang berada di ruangan ini sentiasa selalu berkeadaan sehat, ya, kemudian selalu menjaga kesehatannya. Nah, di mana pada materi kita pada hari ini adalah hal-hal yang memang harus kita persiapkan selama mengikuti kediklatan ini sampai dengan nanti beberapa bulan ke depannya. Nah, hal-hal yang mungkin yang harus kita ingat, yang pertama sekali itu adalah disiplin. Ya, di mana disiplin itu adalah disiplin saat adik-adik mengikuti daripada ruang virtual ini. Ya. Nah, jangan menganggap kediklatan ini adalah kegiatan yang virtual. Nah, adik-adik merasa bebas gitu ya. Jadi, pelajarannya kan virtual, pembelajarannya kan daring, kan nggak nampak, WI-nya nggak nampak, ya WI-nya nggak nampak, tapi adik-adik dipantau oleh yang namanya adalah PAC. Ya, seperti pada saat ini, ya kita semuanya ya bisa dilihat oleh yang namanya adalah PAC. Ini semua wajah didiknya yang besar nih di spotlight. Harus kita ikuti selama kediklatan ini, ya. Yang pertama tadi adalah disiplin. Ya, disiplin ketika berada di ruang Zoom. Nah, ada yang boleh kita lakukan di ruang Zoom, ada yang tidak boleh kita lakukan di ruang Zoom. Apakah kita boleh makan, Bu? Jawabannya boleh apa tidak? Ya, boleh nggak kita makan di ruang Zoom? Boleh? Boleh kita minum di ruang Zoom? Boleh apa enggak kita minum di ruang Zoom? Ya. Nah, seluruh kegiatan di ruang Zoom ini pada dasarnya tata tertibnya sama dengan ketika kita berada di ruang klasikal. Ya, cuma wadahnya saja berbeda. Kalau klasikal, Bapak Ibu itu hadir di dalam kelas. Apakah di kelas boleh minum? Enggak boleh kan? Apakah ketika pelaksanaan berlangsung boleh makan? Tidak. Apakah kita proses pelaksanaan berlangsung kita boleh handphone? Enggak juga boleh. Nah, sama. Jadi tata tertib yang ada di ruang klasikal itu pada dasarnya sama dengan tata tertib yang ada di ruang Zoom. Ya. Boleh minum, Bu? Boleh, cuma pakai trik. Jangan minumnya seperti ini minum nanti gini. Enggak boleh. Kalau memang mau minum atau minum obat, ya bisalah kepalanya dikesampingkan sikit, ya udah minum gitu. Kan cuma butuh waktu kurang dari 2 menit kan? Masih duduk di sini. Ya. Jangan nanti jangan nanti ketika ini ada keluhan dari WI ya, dari ini bahwasanya peserta kurang disiplin. Kemudian yang kedua adalah disiplin ketika absensi. Ini selalu saya bilang, tekankan, karena di absensi itu nanti Bapak Ibu akan terrecord kapan masuk, kapan Bapak Ibu memang mengabsen di ruang LMS. Karena nanti dua LMS itu akan dilihat oleh penyelenggara atau WI itu ada 2. Apabila tepat waktu warnanya biru. Biru ya kalau nggak salah semua ya. Biru. Tapi kalau tidak tepat waktu, absen juga warnanya merah. Jadi ketika merah, batas waktu yang diberikan dari 8 sampai jam 9 itu terlewati. Bu, gimana kalau pagi-pagi, Bu, sebelum jam 8 belum pula buka LMS-nya?
Nah, itu dia masalahnya. Sore hari jam 5 sampai jam 6. Nah, karena banyaknya se-Indonesia yang memang absen di jam yang sama, jadi bukan Bapak Ibu aja, di seluruh Indonesia, kadang-kadang ini ya, siapa yang paling cepat dia yang cepat masuk gitu. Jadi di sana juga ini jaringan, rebut-rebutan jaringan gitu. Apalagi pada saat yang bersamaan kadang kan masuk banyak ya. Jadi kadang-kadang memang kami meyakini juga ada peserta itu kadang-kadang terlambat, mungkin bukan karena dia yang terlambat, tapi mungkin karena memang dianya teringat mungkin 15 menit mau akhir gitu ya. Jadi mungkin pada saat itu semua orang kebut-kebutan gitu. Sehingga terlewatilah mungkin 1 atau 2 menit. Dan di sana akan memberikan tanda yang namanya adalah berwarna merah. Tapi Bapak dan Ibu tetap absen atau adik-adik tetap absen, hanya warnanya saja yang berwarna merah. Nah, banyaknya warna-warna merah ini nanti ya, nanti akan dikonversi menjadi nilai. Nilainya nilai apa, Bu? Menjadi nilai sikap perilaku. Nah, judul sikapnya adalah kedisiplinan. Nah, itu dia nilainya. Jadi nilai sikapnya di mana? Menjadi nilai sikap perilaku kedisiplinan. Salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu dilihat bukti yang paling konkret itu adalah dengan absensi di LMS. Nah, kemudian yang kedua, ya, selama kediklatan ini adik-adik tidak dibenarkan untuk meminta izin. Ya, meminta izin nggak dibenarkan. Kecuali ada hal-hal yang sangat urgen. Penting sekali, tapi mungkin semua kita juga tidak menginginkan hal itu. Nah, itu baru bisa. Itu pun nggak lama-lama. Ya, itu pun nggak lama-lama. Misalnya saya kemarin ada peserta yang kebetulan waktu pelatihan, pokoknya apa ya, orang tuanya atau apanya meninggal, Bu, boleh saya nggak bisa masuk ruang chat? Nggak boleh, harus masuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya hidupin. Kemudian pada saat yang benar-benar ini baru kameranya dimatikan. Ya, jadi tidak ada istilahnya kita tidak mengikuti yang namanya adalah kegiatan di ruang virtual. Ada lagi yang kemarin Bu izin, kebetulan dia memang peserta itu harus apa ya? Kalau penyakit paru itu kan ada check up yang harus dipenuhi setiap saat kan? Nah, dia bertanya, "Bu, saya bisa izin?" Boleh. Izinnya bagaimana? Saudara tetap mengikuti kegiatan dengan menggunakan yang namanya adalah laptop. Nanti ketika sampai di tempat umum ganti dengan menggunakan yang namanya adalah smartphone atau handphone. Nah, ketika berkonsultasi, silakan saja dihidupkan, tapi videonya dimatikan atau dikasih dengan background, tapi harus diizinkan dulu ke PIC. Karena kan suaranya kan nggak dengar juga kan, bisa di ini kan suaranya kan. Jadi, tapi hadir gitu. Jadi kata-kata nggak hadir itu nggak ada. Ya, kata-kata nggak hadir itu tidak ada. Ada juga kemarin peserta kita beberapa tahun lalu, Bu, dia keguguran gitu ya. Jadi hadir. Kan kalau chat ini kan ya hadirlah duduk di rumah sakit saja gitu kan, tapi wajahnya tetap ada, di atas pakailah baju putih. Iya kan? Tapi udah izin dulu dengan panitia gitu. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu ini kloter terakhir. Paham kan maksudnya kan? Jadi kebetulan di provinsi hari ini buka 2 kelas, terakhir gelombang 3, kemudian Bapak Ibu dari Bengkalis 3 kelas. Nah, kalau ada apa-apanya udah nggak bisa ditumpangi lagi. Ya. Nah, jadi untuk itu tolong jaga kesehatan. Karena udah nggak bisa ditumpangi gitu. Misalnya, tapi saya tidak menghendaki ya, ini perjalanan ininya kan agak panjang nih. Tiba-tiba di hari ke-5 jatuh sakit. Ya, kemudian terpapar COVID. Misal ya. Izin, Nah, Bu. ya. Kami dari Bapeda, saya dari Bapeda. Hmm. Dari surat yang dikirim ke Bapeda, kami itu diminta menyampaikan materi hari Rabu, tanggal 29 jam 2 hari ini. Saya nanya, ada perubahan jadwal atau gimana?
Perubahan jadwal sebenarnya nggak ada Pak, cuma tadi pembukaannya itu agak terlambat. Jadi bergeser jadwalnya semua. Oh, Oh, jadi Bapak udah bergabung Pak? udah saya dari tadi sebelum jam 2 saya udah gabung. PSI daerah mana? Petugas Apa? PSI. Enggak, saya mau tanya PSI daerah. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam ya Bu. Berarti Bapak yang untuk ngasih MTSL ya? Iya Bu. Hmm. Jadi sebenarnya kan Bu, jadwalnya memang jam 2. Tapi tadi sudah dikonfirmasi sama Pak Rinto bahwa diganti dari jam 2 jadi menjadi jam 3. Cuman tadi saya sudah cek juga sama ya Pak Jondi, cuman tidak di-read gitu. Oh gitu. Jadi ada inilah ya, ada miss kita ya. Ya, Oh. ada miss Bu. Ada miss ya. Nih gimana penyelenggara daerah? Pak Swadi mana nih? Iya nih. Oh. Ya Pak, berarti Bapak di MTSL memang Pak, cuma memang ini ya, apa tadi memang karena jadwal kita Iya. memang. Ya, ini baru saya baca dari Rinto jam 2 tadi belum tahu. Iya. Gimana Ya, Pak? Oke, kalau gitu. Oke. Pak, kalau itu jam 3 saya tunggu. Oke. Ya, Oke. makasih. Oke, sama-sama Pak. Maaf ya Pak ya atas ininya ya Pak. Apa? Ya. Berarti ada miss ya, nggak biasalah. Berarti untuk MTSL ya, jam 3 ya. Oke. Nah, jadi itu adalah sampai mana tadi ya? Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ya kemarin itu, tapi mereka harus tetap hadir gitu. Jadi dia nggak bisa nggak hadir. Nah, saya berdoa di kegiatan ini tidak ada peserta saya yang sakit. Jadi bapak-bapak ibu atau adik-adik semua adalah peserta saya. Jadi peserta saya nggak ada yang sakit. Nah, makanya saya bilang tolong enjoy, ya, tolong enjoy, tolong jaga kesehatan. Yang penting selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan itu saja. Karena apa? Kalau nanti bekerja di dalam tekanan, kemudian memikirkan, aduh banyak tugas, banyak ini, banyak itu, gitu ya. Jadi tugas-tugas itu tidak untuk dikeluhkan, tapi bagaimana untuk diselesaikan secara baik-baik. Bagaimana menyelesaikannya? Ya selesaikanlah dengan membina hubungan kerjasama yang baik antar kelompok saja. Ya, baik itu pada kelompok besar maupun pada kelompok-kelompok kecil. Nah, kebetulan kelas B ini termasuk yang beruntung karena akan diajarkan oleh 4 tenaga pengajar yang otomatis mulai besok pada saat pelaksanaan pendalaman agenda 1. Nah, berarti yang masuk ke ruangan itu otomatis menjadi coach-nya. Beda dengan kelas A dan kelas C. Jadi kelas A, kelas C itu belum tentu besok yang masuk itu adalah coach-nya, tapi adik-adik mungkin bisa diinikan adalah besok itu adalah coach-nya jika tidak terjadi perubahan. Ya, nah, kemudian di dalam kegiatan ini mungkin saya cepat saja, ada beberapa nilai yang harus diperoleh, dan nilai itu totalnya harus berjumlah 70,01. Karena kembali ke Perlan nomor 1 tahun 2021, bahwasanya setiap CPNS itu hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar. Ingat ya, jadi hanya diberikan 1 kali untuk mengikuti pelatihan dasar, dan tidak ada pengulangannya. Nah, nilai-nilai itu di mana diperoleh? Nilai-nilai itu kita peroleh nilai yang pertama alhamdulillah udah lewat, itu adalah di MOOC. Udah selesai semua kan? Udah lulus semua kan? Udah. Kemudian yang kedua mana lagi, Bu? Yang kedua adalah nilai sikap dan perilaku yang akan diberikan oleh penyelenggara, widyaswara, dan mentor. Kemudian nilai mana lagi, Bu? Nilai yang ketiga itu adalah nilai daripada evaluasi akademik 2. Jadi hari ke-23 nanti ada lagi evaluasi, namanya evaluasi akademik 2. Evaluasi akademik 1 di mana? Di MOOC. Modelnya apa? Objective test. Itu pada yang pertama kan? Karena ranahnya adalah C1 dan C2. Hanya ingatan-ingatan saja. Nah, pada di hari ke-23 itu
model pertanyaannya itu adalah seperti studi kasus. Ya, studi kasus. Jadi seluruhnya bentuknya adalah esai. Ya, jawabannya panjang Bu, panjang. Karena satu orang bisa 8 sampai 10 lembar, bahkan sampai 12 lembar. Bu, panjang jawabannya apa soalnya Bu? Sama aja panjang soal dan jawaban. Ya, jadi sama aja panjang soal dan jawaban. Karena sampai menghabiskan berlembar-lembar kertas kan, berarti entah mana yang panjang pun nggak tahu soal atau jawaban peserta. Ya, karena di situ memang sangat panjang ininya apa ya, banyak gitu, karena kita akan memprint jawaban itu memang sangat banyak. Jadi sampai ada yang 8, 10, 12, rata-rata hampir 10 lah, 10-an gitu. Nah, ketika menjawab ini, ya langsung aja nanti dijawab di LMS LAN, jangan dipindah-pindahkan, misalnya diketik Word dulu, nanti baru dipindahkan, jangan. Jadi langsung, karena nanti takut kehabisan waktu. Karena ketika kehabisan waktu, sistem akan langsung tertutup, dan adik-adik tidak bisa mengupload tugas. Bisa diupload, Bu, bisa. Cuma kami harus berkoordinasi lagi dengan PAC LAN. Jadi harus telepon dulu ke sana, harus dapat ini dulu, baru dibuka, baru bisa tugasnya masuk. Ya, karena kemarin itu pernah pengalaman dari peserta yang memang biar bagus, Bu, katanya gitu. Nanti baru rupanya memindahkan itu nggak ada waktu. Jadi langsung besok bekerja di LMS ya. Jadi jangan dipindah-pindahkan lagi ya, kerjakan saja. Nah, kemudian nilai berikutnya dari mana? Nilai berikutnya adalah dari rancangan aktualisasi dan laporan evaluasi aktualisasi. Ini komposisi nilainya adalah sebanyak 50%, di mana 20% pada laporan dan 30% pada saat evaluasi. Ini disetarakan dengan kalau kita di kuliahan nih rata-rata kan S1 nih semuanya. Udah pernah kan bikin skripsi kan? Di skripsi itu kan ada 2 langkah, seminar judul dengan seminar hasil ya. Sampai hari ini masih itu namanya kan, judul dan hasil. Nah, nanti di adik-adik seperti itu juga, ada seminar namanya rancangan, ada seminar yang namanya hasil gitu, atau evaluasinya, implementasinya. Bu, dari mana ya Bu ya tema-tema itu bisa diangkat? Nah, tema-tema itu bisa diangkat adalah dari yang namanya uraian tugas. Nah, ketika adik-adik di dalam ini kan uraian tugasnya ada kan, masing-masing dinas itu kan beda-beda uraian tugasnya tuh. Iya kan? Masing-masing orang nggak sama uraian tugasnya. Beda kantor, beda uraian tugasnya. Ya? Walaupun kita sama-sama staf, tapi uraian tugasnya beda. Jadi bisa diambil dari uraian tugas boleh, bisa diambil atas permintaan atasan langsung juga boleh. Ya, itu dia. Nah, diambil dari mana? Dari pengalaman kita yang lebih kurang 7-8 bulan ketika kita udah masuk kepada organisasi saat ini kita berada. Jadi ketika adik-adik sekarang kan udah berada pada organisasinya masing-masing nih kan, dan udah bisa mengetahui ya hal-hal apa saja yang mungkin bisa untuk untuk diperbaiki atau untuk ditingkatkan, tapi untuk diri kita sendiri ya, terutama untuk diri kita sendiri, karena di sini adalah sebagai mendidik kita untuk menjadi seorang ASN. Ya, jadi adik-adik itu bukan disuruh untuk ini orang lain, tapi pada dasarnya adalah yang ada di diri kita gitu. Ya, yang ada di diri kita. Tapi yang dari diri kita itu berinfek untuk kebaikan pada pekerjaan yang kita lakukan gitu. Ya, jadi perbaikan yang bertugas nanti memperbaiki yang ada di tempat kita. Nah, itu dia. Nah, untuk menemukan hal-hal ini, nah adik-adik dapatnya dari mana? Dapatnya dari mentor. Artinya apa? Berkonsultasi selalu dengan namanya adalah mentor. Tulis semua yang ada. 1, 2, 3. Karena mentor itu adalah orang yang paling tahu. Jadi bukan orang yang paling tempe, jadi orang yang paling tahu tentang ya seluruh masalah yang ada di unit kita berada, subunit kita berada. Jadi mentor itu orang yang bantu mengarahkan, orang yang bantu membimbing, orang yang bantu sharing pengalaman, orang yang mampu juga menunjukkan kita, orang yang juga mampu menyalahkan kita. Mentor bisa nggak nyalahkan kita? Bisa? Bisa? Bisa kan? Subitnya bisa nyalahkan adik-adik kan?
Ini kerjanya nggak gini, Pak. Suratnya seharusnya seperti ini. Tolong perbaiki lagi. Itu kan mentor ya. Mungkin Kak, misalnya sama-sama staf pelaksana nih, oh tak kayak gini. Nggak mau kita kan, kita mau memperbaiki itu kan atasan langsung kan. Ini kita udah ketik surat, kemudian biasanya ini Pak, iya kan? Tolong periksa, kemudian kalau udah oke, paraf ya kan? Iya kan? Nah kalau kurang kan dia turunkan lagi ke kita ya. Ini kayaknya ini spasinya rapat, ini kurang gini, ini kurang gini, kurang gini, kurang gitu gitu ya. Nah itu dia kan menunjukkan teknis kita ya. Kalau itu contohnya buat surat, kalau lain lagi kan lain lagi. Tapi dia orang yang mampu membimbing kita berbagi pengalaman. Kan dia membagi pengalaman itu. Ya, membagi pengalaman. Apalagi misalnya kita dari kuliahan, karena nasib baik itu masih muda kan, otak masih encer, masih segar. Nah, tiba-tiba kita lulus, ya kan? Kemudian ini kita misalnya insinyur udah nggak ada lagi ya, sarjana pertanian, tiba-tiba tolong bikin surat pengantar. Kita waktu kuliah rasanya nggak pernah disuruh bikin surat pengantar ya. Iya kan? Tulisannya bagaimana, ininya bagaimana, saya yakin karena di kuliah itu nggak ada khusus kan untuk surat menyurat. Tapi kita kenal surat menyurat mungkin kalau adik-adik yang di tataran pelaksana ya pada kantor itulah tahu ya. Ini surat ini surat permintaan, ini surat ini. Nah, belajarnya dari mana? Ditunjukkan pengalaman itu kan dari mentornya kan? Misalnya minta file sama temannya, kemudian diketik. Padahal kita udah copy paste nih, tapi nanti sampai di mentor ada juga salahnya kan? Iya kan? Ada salahnya, nanti ditunjukkan salahnya yang ininya. Itu contoh-contoh sederhana ya. Karena memang kadang-kadang di bangku kuliah kita nggak ditunjuk. Lain dengan Bapak Ibu dokter, jelas dia kerjaannya. Taruh stetoskop gini-gini, langkah-langkah prosedurnya jelas tuh. Nanti di lapangan dia ngerjakan itu juga. Nggak mungkin beda-beda saya rasa. Ketika ibu bapak guru gitu juga, gimana diajarkan ketika mengajar di kuliahan, itu juga yang akan diajarkan di depan kelas. Tapi ketika kita yang struktural itu agak beda sedikit. Ya kan? Walaupun misalnya ada sarjana akuntansi ini, tapi nggak ditunjuk juga bikin surat ini, surat itu kan. Sementara kalau udah di kantor, semua surat disuruh ke kita bikin kan. Contoh ya, contoh yang paling dekat saja dengan ininya, apa ya, bidang tugas kita masing-masing. Jadi mentor itulah yang bertugas untuk menunjukkan dan mengajarkan kita. Ya, nah nilai ini keberhasilan 50% ini lagi-lagi saya bilang itu adalah kerjasama dengan mentor. Jadi tolong ya bekerjasama dengan mentor Anda semuanya. Setelah itu baru dibawa ke coach. Jangan dibalik ya, jangan dari ke coach ke mentor, jangan. Jadi harus dari mentor baru ke coach. Paham? Ingat ya yang saya bilang. Bawa dulu dari mentor baru ke coach. Jangan dari coach atau pembimbing baru ke mentor. Karena saya rasa 36 kita yang di sini berada, itu kan atasannya kan dengan 36 isi kepala ya. Karena antara atasan satu dengan atasan lain beda. Kenapa? Karena kalau nanti mentor kita udah tersinggung, itu sulit kita menyelesaikan rancangan kita sampai akhir. Ya. Jadi itu yang harus dijaga dengan baik. Ya. Makanya saya bilang baik hubungi dengan mentor. Ketika ke sini tadi tolong izin dulu dengan mentor semuanya. Pamit, ngomong baik-baik. Kemudian jelaskan nanti, Pak, Bu, saya ada ini, tolong bantu, tolong dibimbing. Kemudian masalah yang udah saya identifikasi atau udah saya catat-catat ini semuanya, kira-kira dari ini mana ya Bu ya, atau Pak yang nanti akan kita angkat jadi ini. Nah setelah dapat dari beliau arahan, nah nanti baru dibawa ke coach. Paham ya langkah-langkahnya ya? Jadi jangan bawa ke coach dulu. Nanti tidak ini coach saya bilangnya ini, masa Bapak bilang ini, jangan ya. Jangan sesekali menyinggung mentor. Nanti bahaya fatal. Fatal kita jadinya. Ya, fatal karena itu 50%. Anda bisa bayangkan ketika nanti Anda seminar, mentornya nggak mau hadir. Otomatis Anda tidak akan bisa seminar. Ya. Nah, itu dia. Jadi, bina hubungan yang baik dengan mentor. Iya kan aja lah cakap dia, iya Bu, iya Pak, macam mana Bu, nah, gitu. Jangan pula Anda pula sok pinter pula dari dia, walaupun kenyataan mungkin Anda lebih pinter, saya nggak tahu lah gitu. Karena kan Anda kan generasi milenial. Bisa aja mentornya udah 40, 50 gitu kan, udah nggak ini lagi gitu kan.
Anda pula ngajarin dia, janganlah. Nggak selamat loh, yakin saya. Ya, ada yang mentornya nanti orangnya head fun aja gitu, enak gitu, oh gini ya gini ada. Tapi kan makanya Anda harus tahu ya, ininya apa? Bawaan masing-masing mentor ya. Paham? Soalnya ini kan baru-baru semua nih, biasanya baru-baru tuh kan saya yakin baru-baru tuh ininya masih fresh, akademiknya bagus, IT-nya canggih, semuanya canggih gitu. Tepat dapat kasihnya yang udah tua, udah mau pensiun setahun lagi gitu kan, yang bawaannya kolot. Nah, dia jajarin lagi. Aduh, jangan ya. Jadi tolong. Karena nggak tahu saya dari 37 ini apakah milenial semua. Kemudian ada juga kasihnya yang baru-baru pula diangkat kan, yang lagi bagak-bagaknya kan. Susah juga tuh. Karena apa? Sama-sama berdarah muda. Nah, itu juga susah juga ketemunya gitu. Iya kan? Susah. Jadi harus pandai masuk-masuk. Jadi masuknya harus pandai-pandai ya. Tapi kalau yang misalnya Ibu Vicky, oh saya biasa saja Bu sama mentor. Alhamdulillah kalau yang dapat seperti itu yang bawaannya biasa-biasa saja. Maklumlah mudah-mudahan Anda bernasib baik semuanya tidak ada mentor yang seperti saya ceritakan tadi gitu ya. Jadi semuanya itu dia dari heavy aja, dia semua baik aja gitu. Nggak ada ke ego atau keakuannya. Nah, jadi tergantung nanti Anda mendekati. Makanya triknya adalah bicarakan dulu dengan namanya adalah mentor ya. Jangan pula diburuk-buruk semuanya. Ini kurang Bu, ini. Aja pula kalian. Apa aja, kita adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah yang memang ada yang ingin kita perbaiki selaku kita menjadi ASN. Ya, untuk membentuk karakter kita pada dasarnya ya. Nah, itu dia. Dan itu diperlukan kerjasama dengan namanya adalah mentor. Itu aja. Karena posisi nilainya adalah 50% dari akumulasi nilai. Nah, kemudian pesan saya yang terakhir, ya, sekali lagi, apapun kejadian, apapun misalnya gangguan, apapun misalnya halangan, tolong jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi PAC atau penyelenggara. Apakah penyelenggara daerah ataukah penyelenggara provinsi. Menghubungi saya juga boleh. Cuma kalau saya dihubungi, saya mohon maaf jangan di WA, jadi ditelepon aja. Kalau di WA itu biasanya nanti takutnya kadang-kadang cepat terbaca, kadang-kadang besoknya lagi baru terbaca. Tapi kalau memang ada hal yang urgent, silakan telepon ke saya. Misalnya gini, Bu udah ditelepon sama ini kok nggak diangkat-angkat sama ini kok, silakan nggak masalah. Ya, jadi saya biasanya selalu bilang kalau ada kendala apapun, karena kami adalah selaku pelayan, kan saya ini kan pelayan juga ya, pelayan kediklatan, kami berusaha untuk memberikan layanan yang baik kepada peserta diklat. Jadi jangan gini, akan Ibu kabit, Bu segan, nggak ada segan-segan. Yang mau nanya nggak apa-apa. Bu, saya nggak bisa masuk LMS saya, Bu, udah telepon ini nggak diangkat, di telepon ini misalnya nggak ada jawaban, silakan saja. Ya, jadi saya terbuka untuk ditelepon, ya, mau WA, mau dengan telepon biasa, tapi saya mohon jangan di chat ya. Kalau di chat itu biasanya saya jawabnya agak lambat. Kadang ada yang jawabnya cepat, kadang-kadang ada terbuka besoknya, bahkan ada yang besok-besoknya lagi yang terbuka. Jadi tolong ditelepon aja kalau ada masalah, boleh ke saya, boleh ke Pak Andia sebagai subitnya, boleh ke penyelenggara daerah, itu ada Bu Tri, ada Pak Suhadi dan teman-teman, boleh ke PAC, ya, sehingga bagaimana memudahkan adik-adik mengikuti kediklatan ini. Mungkin sampai di sini saja, mudah-mudahan semuanya lulus dengan nilai baik dan memuaskan, ya, seluruhnya goalnya itu adalah memperoleh sertifikat atau surat tanda tamat pelatihan. Mudah-mudahan tahun ini atau Januari tahun depan udah bisa diangkat sebagai PNS 100%. Ya kan? Nah, jadi kita berdoa ya, tapi sekali lagi jaga kesehatan, enjoy saja mengikuti diklat ini, ya. Jadi jangan stres. Itu aja. Saya akhiri, udah lewat 5 menit, jadi saya nggak buka tanya jawab karena Bapak tadi udah nunggu kan di jam 3 karena masih ada satu kelas lagi. Mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti kirimkan aja lah melewati WA dan segala macam ya. Pertanyaan ya, tapi mungkin lambat dijawab. Tapi kalau ada yang urgent silakan ditelepon. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik